Kasihan, demo BEM SI mirip PA212, kalah pamor dan terawat. Bahwa tidak akan adanya penundaan pemilu dan segera untuk proses-proses pemilu, kesiapan pemilu di 2024 itu diselesaikan gitu. Dari anggarannya, dari undang-undang dan lain-lainnya itu segera diselesaikan dan istilahnya ada kepastian bahwa benar-benar tidak adanya penundaan pemilu. Kalau seperti ini kan banyak berita simpang siur, banyak berita yang dilempar ke publik yang istilahnya masyarakat pun menerimanya masih simpang siur juga. Bahwa pemerintah memang fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan pemilu tahun 2024 sesuai dengan undang-undang. Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan, ya saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Kasihan demo BEM SI mirip PA212. Mungkin pembaca ada yang kelewatan soal berita mengenai aksi demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Tapi demo ini mirip sekali dengan demo yang dilakukan oleh PA212. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama mengendaskan. Saat PA212 demo, aksi mereka tidak laku karena masyarakat saat itu sedang heboh dengan parade MotoGP di Jakarta. Sedangkan aksi BEM SI ini juga sama, tenggelam oleh berita soal dipecatnya Terawan dari ID, mengenaskan dan kalah pamor. Kasihan. Jadi BEM SI ini kembali turun ke jalan kemarin. Jumlahnya hanya ratusan orang, sama kayak jumlah masa PA212. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan dan hebatnya lagi, mereka memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk menyampaikan sikap. Wih, hebat benar adik-adik mahasiswa ini. Seolah kalau misalnya pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan sikap, mereka mengamuk gebrak meja dan tinju tinding. Hebat-hebat. Salah satu tuntutan mereka adalah soal penundaan pemilu dan masa jabatan presiden selama 3 periode. Mau bersikap gimana lagi? Pemerintah sudah menyatakan tidak ada niat menunda pemilu. Skema pemilu dan tanggal pemilihan pun sudah ditentukan. Jokowi juga tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Jadi mereka ini sebenarnya buta informasi atau kurang piknik. Masa mahasiswa tidak tahu berita dan cari informasi? Jangan-jangan mereka ini malah korban dari framing dan narasi busuk dari kader. Kalau benar begitu, malu-maluin mahasiswa aja. Masa mahasiswa bisa dikadalin sama kadrun? Mau taruh di mana mukanya? Tuntutan selanjutnya adalah soal IKN. Mereka menolak pemindahan ibu kota. Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji ulang. Lah IKN sudah disahkan dalam rapat paripurna. RUU IKN pun sah jadi undang-undang. Yang menolak hanya ada satu partai. Siapa lagi kalau bukan PKS? Yang tentu saja bukan hal yang mengherankan. Jadi kalau PKS menolak pemindahan ibu kota dan BEM SI juga menolak, bisakah kita menyebut kalau mereka ini satu komplotan atau satu hati dan satu jiwa? Halo adik-adik mahasiswa, dulu mungkin kalian mendapatkan respek dan dukungan dari masyarakat. Tapi sekarang banyak yang sinis dan kurang begitu percaya lagi dengan kalian. Apalagi banyak demo yang berbau politis dan seolah disetir oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa tuntutan kalian terdengar aneh, tidak nyambung dan tidak up to date yang bisa ditangkap sebagai nuansa politis. Apalagi gaya yang keterlaluan saat mengkritik seolah mereka ini bukan mahasiswa. Malulah sama mahasiswa luar negeri yang di otaknya adalah belajar dan menciptakan berbagai inovasi yang mutakhir. Mereka ini label mahasiswa tapi perilaku dan manuvernya sangat memalukan para mahasiswa. Kerjanya cuma demo, dan demo. Sekalian aja nanti saat mau melamar kerja, masukkan prestasi demo ke dalam CV prestasi. Demo 100 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Ini keren sih menurut saya, tidak ditemukan di CV lain, yang mana prestasi mahasiswa biasanya antara lain sebagai ketua entah apa, menang lomba, menang olimpiade studi tertentu, penemu ide berlian dan sebagainya. Tuntutan yang lain masih bisa terbilang masuk akal, tapi kalau menuntut soal isu penundaan pemilu, presiden 3 periode dan pemindahan ibu kota, rasanya ini sudah sangat politis. Kemungkinan besar ada yang mendompleng dan bermain di balik layar.
dibayar. Padahal pemerintah sudah tegas dan komitmen, tapi isu ini tetap saja diulang seperti kaset rusak. Mungkin tujuannya agar narasi ini masuk ke dalam benak masyarakat sehingga mereka yakin bahwa ada niat tidak baik dari pemerintah dalam hal pemilu dan kekuasaan presiden. Oposisi dan kadrun tentu senang isu ini terus digoreng. Harapannya kesabaran masyarakat habis dan bisa diprovokasi untuk membuat kekacauan politik dan sosial. Syukur-syukur presiden bisa digoyang hingga jatuh.